Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu. Kali ini melanjutkan video yang sebelumnya tentang menyusun outline dari RPP ya. Kebetulan saya lagi menyusun tentang kebijakan sektor publik ya. Oke, saya buka dulu. Sebelumnya kan sudah disusun sampai bab 4. Nah, merujuknya kepada RPP yang sudah saya dapatkan ya. Mata kuliahnya tentang kebijakan sektor publik. Oke, mungkin teman-teman punya RPP sendiri, mata kuliahnya apa, silahkan merujuk ke sana ya. Oke. Selanjutnya untuk bab berikutnya ya. Sebentar, ada yang kelewat, mohon maaf. Kemarin ada yang kelewat satu kalau nggak salah ya. Di bab 2 tentang lingkungan. Oke, kita masukkan dulu biar nggak lupa ya. Lingkungan sektor publik. Berarti ini F dan ini G. Udah segitu aja. Selanjutnya untuk bab 5 kita kembali ke RPP. Kita pause dulu yang ini. RPP selanjutnya pertemuan kelima. Mahasiswa mampu memahami agenda strategi. Agenda strategi. Berarti di sini judulnya bab 5 agenda strategi kebijakan sektor publik. Oke. Bab poin A, subbab A, agenda strategi proses penyusunan agenda. Agenda strategi, B-nya proses penyusunan agenda. Oke. Bab selanjutnya yaitu bab 6. Berarti merujuk kepada pertemuan ke-6. Mahasiswa mampu memahami masalah-masalah kebijakan publik. Oke. Masalah-masalah kebijakan sektor publik. Masalah kebijakan sektor publik. Subbab A-nya kita lihat kepada subpokok bahasan. Masalah kebijakan publik. Subbab A-nya masalah kebijakan. Subbab B metode apa ini? Metode pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Bab 7 kita merujuk kepada pertemuan ke-7. Mahasiswa mampu memahami model-model kebijakan sektor publik. Oke. Model kebijakan sektor publik. Subbab A-nya merujuk kepada subpokok bahasan. Model-model
kebijakan, oh udah, ini cukup ya. Tapi kalau seandainya ingin menambah subnya, coba kita searching ya. Siapa tahu ada yang bisa dimasukkan sebagai subbab. Kayak model-model kebijakan, model kebijakan publik, model rasional. Oke, dalam kebijakan publik coba dibuka salah satu. Bisa digunakan dan konsep model kebijakan publik. Karakteristik model kebijakan publik, model pembuatan kebijakan publik, kategori model, tipe model, beberapa model terpilih. Nah, ini bisa jadi rujukan ya. Kita masukkan, coba untuk dimasukkan model dalam kebijakan publik. Kita rubah judul model dalam sedikit. Kita merujuk kepada ini untuk daftar subbabnya. Konsep model kebijakan publik, bolehlah kita masukin konsep model kebijakan publik. Jadi bagi Bapak Ibu teman-teman, kita jangan terlalu masuk ke RKP juga, tapi RKP sebagai bahan utama atau formulaan. Nanti bisa dikembangkan, bahkan kalau pengalaman saya ya, ketika proses nulis terkadang ada hal-hal baru yang perlu dimasukkan gitu. Jadi tulisan itu akan berkembang, buku itu akan berkembang sesuai dengan referensi yang kita ketemukan gitu. Kita langsung B-nya, ini konsep ya, B-nya karakteristik model kebijakan publik. B-nya karakteristik model kebijakan publik. C-nya model pembuatan kebijakan publik. Model pembuatan kebijakan publik. D, subbab D, kategori model kebijakan publik. Kategori model kebijakan publik. Subbab D, tipe model kebijakan publik. Tipe model kebijakan publik. Masa program. Kita bisa model inkrasnya. Berarti terakhir poin model kebijakan sektor publik.
cukup ya. Nanti bisa berkembang lagi ketika kita membahas atau pada saat ibu bapak proses dalam menulis. Oke, selanjutnya bab berikutnya adalah bab 8 ya. Ini udah habis, kita ganti yang poin berikutnya. Pertemuan ke-9. Oke, kita pokok bahasannya, melihat pokok bahasannya. Mahasiswa dapat memahami pengembangan alternatif kebijakan. Pengembangan alternatif kebijakan publik. Pengembangan alternatif kebijakan sektor publik. Oke. Subbab A, kita merujuk kepada pokok bahasan analisis eksperimentasi survei apa nih? Dan saya kurang paham ya. Sebentar, saya searching ya. Survei, analisis survei, analisis survei dan apa ini? Sembal. Saya tulis dulu karena nggak baca. Oh iya. Oke. Teknis awal sampling. Oke. Berarti betul. Kita copy aja biar nggak ngetik ya. Subbab C, selanjutnya analisis komparasi. Analisis komparasi. Oke, bab selanjutnya yaitu bab 9. Kita lihat di pertemuan dari RKP ini, pertemuan ke-10 nih. Mahasiswa dapat memahami penilaian-penilaian prediksi kebijakan dinamis. Penilaian prediksi prediksi kebijakan dinamis. Subbab A, kita lihat lagi ke sub pokok bahasan penilaian kebijakan. Subbab A-nya prediksi kebijakan, subbabnya. Penilaian kebijakan, prediksi kebijakan. Penilaian kebijakan B, prediksi kebijakan. Selanjutnya, oke, bab selanjutnya ya, bab 10. Kita berarti
lihat ke pertemuan 11. Mahasiswa dapat memahami analisis proses implementasi kebijakan. Analisis proses implementasi kebijakan. Supaya kita lihat ke pokok pertemuan ke-11. Analisis kebijakan apa ini? Charles, sebentar, kita searching dulu. Aku salah ya. Charles apa tadi? Charles Jones. Oke, benar. Charles Jones. Analisis kebijakan. Analisis kebijakan Edward 3. Analisis kebijakan Edward 3. Oke, berarti bab selanjutnya 11. Bab 11 pertemuan ke-12 nih. Mahasiswa dapat memahami analisis proses evaluasi kebijakan. Analisis proses evaluasi kebijakan. Benar kan? Oke. Pokok bahasanya konsep evaluasi kebijakan. Konsep evaluasi kebijakan. Untuk poin B-nya tipe evaluasi kebijakan. Tipe evaluasi kebijakan. C. Unsur evaluasi kebijakan. Unsur evaluasi kebijakan. Poinnya sebentar. Tahapan evaluasi kebijakan. Tujuan evaluasi kebijakan. Konsep evaluasi kebijakan, tipe evaluasi kebijakan, unsur evaluasi kebijakan, tahapan evaluasi kebijakan, tujuan evaluasi kebijakan. Oke, kita karena mungkin ya menurut saya masih ada satu yang harus dimasukin. Makanya saya coba searching ya, biar mantap. Oke. Analisis proses evaluasi kebijakan adalah proses untuk mencari kebenaran terhadap program kebijakan melalui substansi, implementasi, dan dampak. Substansi berarti analisis proses kebijakan itu alatnya adalah
sebentar. Di bab 10-nya proses analisis implementasi. Oke. Kedua, proses evaluasi kebijakan. Analisis proses evaluasi kebijakan. Bab 11-nya. Bab 10-nya analisis proses implementasi, evaluasi sama implementasi. Evaluasinya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Oke, untuk sementara gini dulu, nanti kita utak-atik lagi karena biar cepet ya. Yang penting untuk awal ini terakhir langkah-langkah dalam proses evaluasi kebijakan. 6 langkah proses evaluasi kebijakan. Berarti coba saya masukkan dulu biar bisa dilanjut, bisa juga nanti dihapus. Jadi tidak matong, tidak outline ini hanya sebatas apa ya namanya, panduan dalam proses menulis ya. Nanti ketika proses menulis akan berkembang dengan sendirinya. Jangan ditahan-tahan hanya fokus kepada outline-nya aja. Kalau seandainya teman-teman dalam proses menulis menemukan referensi-referensi baru yang memang harus dimasukkan dalam atau dimuat dalam bahasa media ya, dimuat dalam sebuah buku untuk diinformasikan kepada pembaca, maka ikuti perkembangan itu gitu. Tapi tetap harus dibatasi, jangan sampai apa dan nanti tidak terkontrol malah hasilnya tebal sekali gitu. Nah, cukup saja kalau seandainya itu harus dimasukkan, dipadatkan aja, cukup 2 halaman 4 halaman gitu. Berarti langkah-langkah proses evaluasi kebijakan. Langkah proses evaluasi kebijakan. Cukup itu ya. Bab 12. Bab 12. Sebentar. Iya. Bab 12 berarti untuk selanjutnya ya pada gambar ketiga ya dari outline. Nah ini terakhir, ada 1, 2, 3 pertemuan lagi, berarti 3 bab lagi. Untuk sementara sampai di sini dulu. Coba ikuti terus bagaimana menyusun outline-nya. Bisa jadi mungkin bagi teman-teman yang mau dibantu untuk penyusunan outline, silahkan, atau apa yang dari penjelasan kami dari video yang pertama, video sekarang, video-video selanjutnya, ada yang belum paham, silahkan tanyakan kepada kami, komen aja di YouTube ya, komen aja, nanti dijawab, bisa dijawab dengan tulisan langsung dijawab di situ, bisa dijawab dengan video selanjutnya gitu ya. Terima kasih. Nanti untuk selanjutnya ada video lanjutan mengenai penyusunan outline dari RPP dengan judul mata kuliah, judulnya apa? Kebijakan sektor publik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Mohon untuk masukan, kritik, saran, dan apa aja yang bisa membangun kami untuk menyampaikan ilmu. Karena bagaimanapun
saya sadar betul gitu. Kita sama-sama belajar lah. Tetapi banyak teman-teman, terus terang saja, banyak teman-teman terutama di kalangan dosen yang memang belum begitu paham gitu ya, bagaimana menyusun outline, bagaimana menulis, proses menulis, bagaimana cari data segala macam. Dan kami insya Allah ya akan menyampaikan sedikit demi sedikit dengan pengalaman yang kami miliki untuk disampaikan kepada ibu bapak teman-teman semua ya. Oke, silakan tanyakan dan ikuti video-video selanjutnya. Terima kasih.